Selamat datang di channel Rekap Film Al. Kali ini kita akan membahas drama series yang berjudul Love Zero to Zero. Drama ini dibintangi oleh Zheng Xuang dan Yang Yang. Drama ini menceritakan dua gamer yang cerdas dan mengerti teknologi. Zheng Xuang sebagai Bai Weiwei dan Yang Yang sebagai Xiao Nai. Mereka saling mengenal melalui permainan online dan akhirnya jatuh cinta di dunia nyata. Cerita ini dimulai pada kota Jinling. Di sebuah kota Jinling, banyak pendekar yang sedang melawan monster. Tetapi mereka semua kalah. Tinggal tersisa dua pendekar, yaitu Zhensu dan Wei Wei. Lalu mereka diserang monster tersebut dan mereka terpisah. Monster tersebut malah menyerang Wewe terus-menerus. Akhirnya, mereka mendapat titik lemah monster tersebut. Lalu, mereka menyerangnya hingga mati. Tiba-tiba para pendekar hidup kembali. Ternyata ini hanyalah sebuah game online yang bernama Chinese Ghost Story. Bagi kalian yang sudah pernah bermain Black Desert dan Ragnarok pasti sudah paham dengan game ini. Dan mereka semua hanyalah sebuah avatar. Setelah itu, mereka mendapatkan item dan memberikannya kepada Nini. Nini adalah teman game online-nya Weiwei. Lalu, ada player lain datang. Dia ada pada top 10 ranking pemain terbaik. Dan ingin item itu dengan mengajak duel Nini. Tetapi, Nini takut. Dan akhirnya Wewe yang menggantikan Nini pada saat duel nanti. Berpindah scene, ternyata Zhensu dan Wewe pasangan suami istri dalam game tersebut. Di saat Zhensu meminta foto Wewe, tiba-tiba laptop Wewe mati. Di kehidupan nyata, Wei Weiwei bernama Bai Weiwei. Dia seorang mahasiswi jurusan IT dan tinggal di asrama bersama teman-temannya. Dia bernama Ersi. Dia adalah salah satu temannya Weiwei. Setelah listrik menyala, ternyata laptop Weiwei masih mati. Ternyata laptop Weiwei telah rusak oleh Ersi dan mereka akan pergi untuk membutuhkan laptop Weiwei. Singkat cerita, mereka telah sampai. Lalu, mereka bertemu dengan teman seangkatannya yang bernama Nini dan Meng Yiran. Mereka sedang membeli RAM yang dijual dengan harga tinggi oleh penjualnya. Wewe membantu mereka. Tetapi, Yiran tetap membelinya walaupun mahal. Gara-gara itu, akhirnya Wewe tidak jadi membetulkan laptopnya dan pergi ke warnet. Berpindah scene, kita diperkenalkan dengan Xiao Nai dan pamannya. Xiao Nai berniat untuk meluncurkan dua game online miliknya. Sementara itu, Wewe login gamenya, lalu pergi untuk berduel. Setelah bertemu, lalu mereka berdua bertarung. Akhirnya Wewe menang. Setelah itu, mereka membicarakan pemain top 1 yang bernama Yi Xiao Naihe. Lalu, mereka bertanding lagi untuk ronde kedua. Sementara itu, Xiao Nai keluar dari ruangannya. Lalu, Xiao Nai melihat Wewe yang sedang bermain. Setelah itu, billing Wewe habis, dan dia pun pulang. Saat di asrama, kita diperkenalkan dua temannya Wewe, yaitu Xiaoling dan Sisi. Berpindah scene, Yiran dan Nana sedang membicarakan Wewe yang menjadi juara kedua dalam lomba kecantikan sekolahnya. Lalu, kita diperkenalkan dengan Chao Guang. Dia murid terpintar dalam jurusan bahasa asing.
Chao Guang diminta Nana untuk menunjukkan foto perempuan yang keluar dari mobil mewah. Ternyata di dalam foto tersebut adalah Wei Wei, tetapi Chao Guang tidak memberikannya. Berpindah scene, setelah laptop Wei Wei sudah tidak rusak, Wei Wei langsung login gamenya dan pergi membunuh monster. Setelah itu, Jensu menghubunginya untuk memutuskan hubungan suami istri virtualnya. 今夕何夕，明月依旧。 Lalu, Nini dan Wewe bertemu. Nini membicarakan Wewe yang dianggap sebagai hode karena tidak memasang fotonya. Lalu, tiba-tiba ada notifikasi bahwa Jensu dan Xiao Yu Yaoyao menjadi suami istri virtual dan sedang mengadakan parade. Xiao Yu Yaoyao adalah top 1 ranking Miss kecantikan pada game tersebut. Saat parade, Wewe dianggap sedih dan sakit hati karena dia ada pada tempat itu. Tapi ternyata, Wewe di dunia asli sedang berak. Saat Wewe melihat layar laptopnya kembali, banyak yang membicarakan dia. Lalu, Wewe mengalihkannya dengan menjual barang langka dengan diskon 20%. Setelah itu, Wewe bertemu dengan Yixiao Naihe. Dia adalah top 1 ranking pada servernya. Ternyata, dia juga adalah Xiaona yang di warnet tadi, tetapi Wewe tidak mengenalnya. Lalu, Xiaonai mengajak Wewe menikah dalam game tersebut. Berpindah scene, kita diperkenalkan dengan teman-temannya Xiaonai. Dia adalah Yu Bansan. Di dalam game, dia bernama Yugong. Lalu, ada Yong Hou. Di dalam game, dia bernama Drang Manqi Hou. Dan Haume. Di dalam game, dia bernama Wozarta. Lalu, Bansan membicarakan Yiran yang meminta dia untuk membentukkan laptopnya, walaupun hanya untuk memasang RAM. Bansan berniat mengajak Xiaonai. Tetapi, Xiaonai mengatakan bahwa dia telah menikah di dalam game, jadi dia tidak mau ikut dengannya. Lalu, mereka bertiga penasaran dan langsung login gamenya, dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Wewe. Setelah itu, mereka semua pergi ke dungeon untuk melawan monster. Setelah sampai di dungeon, mereka pun melawan monster tersebut sampai mati. Setelah melawan monster, Mozarta bertanya kapan acara nikahnya dimulai. Dan Xiaonai menjawab lusa. Keesokan harinya, Wewe dan temannya pergi menonton basket. Mereka pergi menonton basket untuk melihat Xiaonai bermain. Tapi, kenyataannya Xiaonai tidak datang. Brosur yang dia lihat kemarin ternyata cuma hoax. Berpindah scenes, Xiaonai dan teman-temannya pergi ke konferensi game online. Lalu, Xiaonai dari teknologi Ziyi mempresentasikan game online miliknya. L10最大的特点，富的玩法和立体的社交系统，可以让用户在生活世界。它既可以社交活动。 Setelah konferensi selesai, Xiaonai dan teman-temannya mendapat banyak tawaran dari berbagai perusahaan. Singkat cerita, mereka login game untuk melaksanakan pernikahan virtualnya. Setelah di dalam game, Wewe kaget. Ternyata banyak guild-guild terkenal yang datang. Guild-guild tersebut datang karena Xiaonai sering membantu mereka. Guild itu seperti clan atau squad. Setelah NPC datang, mereka pun melakukan pernikahannya. 第15,999对侠侣，祝你们恩恩爱爱，幸。 Setelah itu, mereka melakukan parade. Saat parade, ada player bernama Blood Devil yang menghina pernikahannya. Lalu, ada Yao Yao dan teman-temannya. Mereka membandingkan Jensu dengan Xiaonai, dan Yao Yao dengan Wei Wei. Xiaonai menang atas Jensu, sedangkan Yao Yao menang atas Wei Wei. Bansan dan teman-temannya tidak terima Wei Wei kalah, dan Bansan mengadakan PK, tetapi mereka semua terdiam. Keesokan harinya, Wei Wei dan RC pergi ke kantin.
Lalu, saat RC sedang melihat sebuah forum, dia membaca tentang gadis yang keluar dari mobil mewah. Saat Wewe melihatnya, Wewe berkata itu adalah dia. Ternyata, Wewe hanya diantar pulang oleh orang tua dari murid les yang diajar oleh Wewe, karena mereka searah. Singkat cerita, RC dan Wewe sampai di asrama. Lalu, Wewe melacak IP orang yang menyebar berita itu. Biasalah, anak IT. Setelah mendapatkannya, dia menemukan username yang bernama Dazzling Radiance. Lalu, RC menjelaskan bahwa username tersebut terkenal. Dia adalah murid yang bernama Chow Guang dari jurusan bahasa asing. Singkat cerita, Wewe dan Chow Guang bertemu. Lalu, Wewe menjelaskan kepada Chow Guang bahwa berita itu tidak benar dan hapus postingannya tersebut. Tetapi, Chow Guang menolaknya dan tidak mempercayainya. Lalu, Wewe memberikan alamat Xiaoyang. Xiaoyang adalah murid lesnya Wewe. Sesampainya di asrama, dia langsung login gamenya dan bertemu Xiaonai. Xiaonai sedang mengikat Blood Devil yang menghina pernikahannya saat parade. Lalu, Xiaonai meminta Wewe untuk membunuhnya. Lalu, Wewe menggunakan pisau pemulanya. Pisau tersebut hanya berdamage 1, sedangkan darah dari Blood Devil 10.000. Xiaonai sengaja merencanakannya. Jika Blood Devil logout, maka quest yang dikerjakannya akan terulang dari awal. Sementara itu, mereka melakukan pekerjaannya masing-masing di dunia nyata, tanpa ada yang logout dari gamenya. Lalu, tiba-tiba teman-temannya Yao Yao datang. Mereka adalah King King, Fei Fei, dan Mian Mian. Mereka datang untuk membantu Blood Devil. Lalu, mereka mendatangi Xiaonai dan Weiwei. Lalu, tiba-tiba Weiwei dan Xiaonai kembali online. Xiaonai mengatakan untuk pergi, atau mereka akan mati. Lalu, Weiwei mengajak mereka untuk PK 2 lawan 3. Tetapi, mereka tidak berani. Tiba-tiba, Blood Devil online kembali karena dia telah selesai mandi. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak perlu bantuan Mian Mian dan teman-temannya. Lalu, Mian Mian dan teman-temannya pergi. Setelah itu, Wewe berhenti menusuk-nusuk Blood Devil. Lalu, mereka meninggalkannya dalam keadaan terikat.